Pilih bahasa video di pengaturan YouTube, serta aktifkan juga subtitle video agar pengalaman menonton lebih maksimal. Film ini menceritakan kisah seorang wanita muda berusia 29 tahun bernama Robin. Robin merupakan seorang editor majalah, serta juga ia adalah model dari majalah yang bernama Majalah Dazzle tersebut. Dan seperti biasa, sebelum majalah dan iklannya tayang, Robin akan melakukan cross-check bersama manajer dari majalah itu. What's wrong with the ad layouts, Leo? Leo didn't do their job. Di malam hari, seusai Robin bekerja, ia mengadakan makan malam bersama tunangannya yang bernama Frank. Malam itu, Frank memberikan sebuah hadiah liburan untuk mereka berdua, yang mana Frank telah menyiapkan tiket pesawat dan penginapan di sebuah pulau bernama Tropical Paradise Makatea selama 6 hari 7 malam. Singkat cerita, Frank dan Robin terbang dari New York menuju Tahiti. Baru setelah itu, mereka akan terbang dari Tahiti menuju Pulau Makatea. Di sini, Robin diminta oleh Frank untuk menemui pemilik pesawat yang telah disewanya untuk ke Pulau Makatea. Namun saat itu yang terjadi, ternyata pesawat yang akan mereka tumpangi mengalami kendala teknis, dan terpaksa mereka harus menaiki sebuah pesawat kecil milik Kapten Quinn. Excuse me, could you help me? I'm looking for tropical charters. We'll be ready in 10-20 minutes. Namun di sini Robin tidak menyukai hal itu dan berkata kepada Frank untuk mencari pesawat lain, karena Robin melihat pesawat Quinn sedikit tua dan di bagian mesinnya terdapat cairan yang bocor. It's broken. Sweetie, there a problem? Let me get some oil now. Namun menurut Kapten Quinn, jika ingin mencari pesawat lain, mereka harus menunggu sekitar 3 hari lagi, baru ada pesawat lain yang akan terbang ke Makatea. Dan terpaksalah Robin dan Frank menaiki pesawat Quinn dengan rasa cemas. Namun Frank mencoba menenangkan Robin dan mengatakan jika Quinn mungkin saja adalah pilot yang handal. Sweetie, I'm sure the pilot is a trained professional. Ternyata yang ikut terbang bukan hanya mereka, namun ada satu lagi wanita bernama Angelica yang merupakan rekan kerja sekaligus asisten dari Quinn ini. Ditambah lagi selama penerbangan, Quinn meminta Robin dan Frank menggunakan pelampung untuk jaga-jaga jika terjadi situasi darurat di lautan luas nantinya. Mereka mendarat di Pulau Makatea dengan selamat. Di pulau itu memang sangat banyak wisatawan yang berlibur, dengan ragam budaya tariannya. Lalu di malam harinya, Quinn yang sedang dalam kondisi kurang sadar karena terlalu banyak menikmati minuman, mendatangi Robin yang sedang duduk sendirian dan mencoba mengakrabkan diri. Namun Robin paham kalau kondisi Quinn sedang melantur dan tidak fokus. Tak lama, Frank datang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Lalu Frank bercerita tentang awal mereka bertemu, dan malam itu Frank pun melamar Robin. It's our anniversary. 3 years ago today, we first met. Will you marry me? Namun esok paginya, Robin ditelepon oleh atasannya karena ada masalah pada majalah mereka yang akan terbit. Dan atasan Robin meminta Robin agar segera terbang ke New York hari ini juga. Robin yang berat hati meminta izin kepada Frank, walau awalnya Frank tidak setuju. Namun Robin meyakinkan Frank ia akan segera kembali. Robin mendatangi Quinn untuk memintanya mengantarkan ke New York hari ini. Setelah melakukan negosiasi harga, Quinn pun setuju untuk mengantarkan Robin ke New York hari itu. How would 700 be? Okay. Is it safe to fly? It is with me. Saat lepas landas pertama, cuaca cerah. Namun saat di ketinggian, cuaca berubah ekstrim dan badai, yang membuat Quinn meminta bantuan kepada menara ATC. Namun tak lama setelah itu, sebuah petir menyambar pesawat mereka di tengah badai. Update, please, along our route of flight. Close, huh? That hit us. Shit. Di dalam situasi darurat itu, Robin yang ketakutan dan panik mengkonsumsi obat pereda cemas secara berlebihan. Namun Quinn melihat hal itu dan segera mengamankan obat tersebut. Dan tak lama, Quinn melihat sebuah pulau dari kejauhan, lalu memutuskan untuk mendarat darurat di pulau itu. Hey, Attention Kmart shoppers! put that down.
Sit back. Keep your seatbelt tight. Be quiet. Besok paginya, Robin terbangun dan kaget melihat kondisi mereka. Robin yang tak sadar kemarin karena pengaruh obat mulai berdebat sengit dengan Quinn. Ia melihat kondisi pesawat yang rusak dan mengatakan kepada Quinn bahwa Quinn bukan seorang pilot yang kompeten, sembari meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada Quinn. Namun Quinn tetap tenang karena Quinn yakin mereka berada di sebuah pulau antara Makatea dan Tahiti dan berasumsi tahu titik mereka sekarang. Dan selain itu, Frank juga memiliki satu alat suar sinyal untuk memberitahu posisi jika nantinya ada regu penyelamat yang mereka lihat. Namun Robin yang panik tidak bisa tenang, membuat suasana tegang dengan mengeluarkan semua barang-barang Quinn di dalam pesawat dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Namun ia malah menarik sebuah tali perahu karet yang membuat Robin terjebak di dalam pesawat. Don't pull on that. Leave it alone. Hey, hey. Gonna stop acting like a lunatic? What'd you say? Di lain sisi, Frank dari semalam perasaannya tidak enak, namun sedikit terhibur dengan pertunjukan seni tari di sana. Dan besok harinya, barulah Frank mendapatkan telepon dari bosnya Robin jika Robin masih belum sampai di New York, yang membuat Frank khawatir dan mencoba meminta bantuan pihak hotel untuk menghubungi bandara guna memverifikasi pesawat dari Quinn. Namun menurut informasi, pesawat Quinn belum ada mendarat dari tadi malam. Dan tidak lama setelah itu, Frank dan juga Angelica serta para petugas di hotel menyewa sebuah helikopter guna mencari keberadaan dari Quinn dan Robin di tengah lautan yang maha luas tersebut. Adegan kembali kepada Quinn dan Robin yang hendak mencari air untuk bisa mereka minum, yang akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dan akhirnya mereka menemukan sebuah air terjun. Namun Robin kaget serta takut setelah melihat seekor hewan liar, dan Robin pun melompat ke dalam telaga air terjun tersebut. Oh, it's beautiful. It's a pig. What are you worried about? Beberapa saat setelah masuk di dalam telaga air terjun tersebut, tiba-tiba Robin merasakan ada gerakan di dalam air yang menuju ke balik pakaiannya, yang membuat Robin panik dan menjerit ke arah Quinn untuk meminta tolong. I'm having a bit of a problem. Some sort of creature has just swum up my pants. That's bad. Dan menurut Robin, sepertinya ada hewan melata yang masuk ke dalam pakaiannya. Dan Quinn pun memutuskan untuk membantu Robin. Mungkin saja Quinn tidak sengaja menyentuh bagian yang membuat Robin tidak nyaman, sehingga Robin sedikit komplain kepada Quinn. Better not catch you smiling. Not without skills. Setelah aksi Quinn membantu Robin mengeluarkan hewan itu dari pakaian Robin, Robin sedikit melihat-lihat Quinn dari kejauhan, entah apa maksudnya. Dan setelah itu, Quinn berburu seekor burung untuk dijadikannya makan malam untuk mereka berdua. Dan mereka berdua sedikit akur di hari itu sampai pagi datang. Di pagi hari, Robin yang bangun terlebih dahulu dari Quinn melihat ada sebuah pesawat yang melintas di atas mereka. Ia segera membangunkan Quinn, namun Quinn yang masih tertidur pulas enggan bangun. Hal ini membuat Robin mengambil paksa flare gun milik Quinn dengan niat memberikan sinyal kode kepada pesawat. Namun Robin malah menembakkan flare gun tersebut ke arah pohon kelapa dan membuatnya terbakar. Quinn yang terbangun memarahi Robin karena Robin menyia-nyiakan satu-satunya flare gun yang mereka punya untuk nantinya bisa menyelamatkan mereka, serta memberitahu Robin jika pesawat yang dilihat Robin itu adalah pesawat komersil yang tidak akan melihat sinyal suar itu dikarenakan ketinggian jelajah yang sangat berbeda. What the hell did you do? And rolled into me. I was trying to signal the goddamn plane. That goddamn plane? They wouldn't see a nuclear explosion if they were... We wouldn't be on this island if you were half a pilot. Hari itu, Quinn dengan yakin memberitahu Robin jika mereka berada di Pulau Tamitange,
dan sekarang harus mendaki sebuah tebing bukit pulau itu sesuai peta ke arah barat daya untuk mencapai puncak Tamitange, karena Queen tahu di sana ada sebuah menara mercusuar. Jadi strategi mereka adalah memutuskan aliran listrik di mercusuar itu agar nantinya petugas akan datang untuk memperbaiki mercusuar itu, dan kesempatan itu mereka gunakan untuk meminta bantuan petugas untuk keluar dari pulau ini. Namun sampainya di puncak, mereka tidak menemukan apa-apa, dan akhirnya Queen sadar jika mereka bukan berada di pulau Tamitange dan berkemungkinan mereka terlempar lebih jauh ke arah selatan di sebuah pulau tak teridentifikasi. Hal ini membuat Queen sangat frustasi, namun Robin mencoba menyemangati Queen kembali. Di momen itu, mereka melihat sebuah kapal yang mendekat dari kejauhan di sisi lain pulau itu, dan berupaya untuk sampai ke kapal itu untuk meminta bantuan dengan menggunakan perahu karet milik Queen. Di atas perahu karet, Robin dan Queen saling bertukar cerita. Robin mengatakan kepada Queen ada 2 kapal yang menepi ke pulau. Queen pun menggunakan teropong binokular untuk memastikannya. Namun di sini, Queen mengetahui jika kapal lainnya merupakan sebuah kapal asing bersenjata yang mencoba merampok kapal pertama yang menepi ke pulau itu. Karena tidak menginginkan timbul bahaya, Queen memutuskan untuk segera menghindar sebelum dilihat oleh kru kapal asing tersebut. Namun sebelum berhasil kabur, salah seorang kru melihat Queen dan Robin dan memutuskan untuk mengejar Queen dan Robin menggunakan perahu motor. Dalam pelarian menyelamatkan diri dari kejaran kelompok tersebut, Queen dan Robin sempat menjebak dan melumpuhkan 2 kru pengejar itu. Namun akhirnya, sang kapten kapal berhasil menangkap Robin yang membuat Queen menghentikan perlawanannya. Namun di sini, Robin melakukan sebuah siasat dengan mengatakan jika mereka adalah suami istri dan mereka menemukan sebuah harta karun emas, yang membuat kapten itu tertarik dan menyuruh Robin dan Queen mengantarkan mereka ke lokasi kapal milik mereka. Dan situasi itulah yang dimanfaatkan oleh Queen dan Robin untuk melarikan diri. Di dalam pelarian itu, tidak sengaja Queen dan Robin menemukan sebuah pesawat peninggalan Jepang saat Perang Dunia dulu. Queen dan Robin memutuskan untuk beristirahat di dalam bangkai pesawat itu untuk malam itu. Namun mungkin teringat momen kedekatan tadi siang, Queen mengatakan ingin mengulang momen manis dengan Robin. Dan apa yang terjadi setelah itu, biarlah itu menjadi rahasia mereka berdua. Di malam yang sama, Frank dan Angelica yang di hari pertama melakukan pencarian terhadap Queen dan Robin tidak membuahkan hasil. Harapan mereka sedikit pupus, dan Angelica meminta Frank untuk menemaninya malam itu. Namun Frank menolak karena tidak ingin mengkhianati Robin. Namun Angelica sedikit mencoba menarik perhatian Frank dengan bersiap-siap ganti pakaian. Namun ternyata, di luar dugaan, Frank menolak situasi itu, dan Frank tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk pergi. Hello, how fine? Shower, get into bed. Do you want to stay here tonight? I'm feeling bad, and you're feeling bad, and No, I can't. You know, holy. Esok paginya, seorang pria bernama Philip mendatangi penginapan Angelica untuk memberitahu jika sepertinya helikopter akan bersiap untuk melakukan pencarian lanjutan untuk hari ini. Dan Angelica pun membangunkan Frank untuk segera bersiap mencari Queen dan Robin lagi. Tapi mengapa Frank ada di kamar Angelica? Bukannya Frank semalam pergi? Dan bangun-bangun penampilannya terlihat acak-acakan. Silahkan kalian tebak sendiri apa yang terjadi. Adegan berubah kembali kepada Robin dan Queen yang terlihat bahagia di pagi itu. Entah obrolan mendalam seperti apa yang mereka lewatkan berdua. Mungkin mereka saling memotivasi sampai pagi? Saya juga kurang tahu. Yang penting di pagi itu mereka sehat bugar. Queen memiliki ide untuk membawa float atau pelampung dari pesawat perang Jepang itu yang nantinya akan dipasangkan ke pesawatnya Queen.
Di dalam perjalanan menuju pesawat mereka, Quinn dan Robin semakin akrab. Dan di sini diketahui usia Quinn yang sudah 55 tahun dan sempat memiliki seorang istri, serta masa lalu Quinn yang dulunya merupakan pengusaha kaya raya yang memiliki rumah mewah, namun setelah mengetahui pengkhianatan sang istri dengan sahabatnya sendiri, membuat beberapa bisnis Quinn hancur. Kini hanya menyisakan satu harta miliknya, yaitu pesawat kecil pribadi yang dijadikannya sebagai mata pencarian sekarang ini. Sesampainya di bibir pantai dekat pesawat mereka, Quinn dan Robin mulai memodifikasi pesawat itu serta memperbaikinya agar bisa lepas landas kembali. Namun tidak diduga-duga, para kru kapal asing kemarin berhasil menemukan mereka dan kembali memburu Quinn dan Robin dengan menembakkan serangan senjata berat ke arah Robin dan Quinn. Alhasil, sebelum lepas landas, pecahan ledakan itu sedikit mengenai tubuh Quinn. Namun Quinn masih selamat dengan dibantu Robin untuk menaiki pesawat dan bersiap untuk lepas landas. Oh God, are you okay? Come on! We're gonna hit! Di dalam pesawat, Quinn yang kondisinya semakin lemah dan hampir kehilangan kesadarannya, mengajarkan Robin cara menerbangkan pesawat ini serta ke arah mana mereka harus pergi. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Quinn pun kehilangan kesadaran dan Robin yang mengambil alih kendali pesawat milik Quinn tersebut. Di Pulau Makatea, Frank dan Angelica serta para petugas di sana sudah memutuskan untuk menghentikan pencarian. Di hari ke-6 itu, mereka melakukan upacara penghormatan untuk mengenang Quinn dan Robin di bibir pantai Makatea. Namun tidak lama, pesawat yang ditumpangi Quinn dan Robin mendarat darurat di keramaian itu dengan selamat tanpa ada korban jiwa, dan Quinn pun langsung dilarikan ke tempat perawatan medis. It's Queenie! Look! Di dalam penginapan, Robin melihat Frank sering melamun, entah kenapa. Dan Frank hanya bilang mungkin karena dia kurang istirahat. Dan setelah itu, Robin mengunjungi Quinn di tempat perawatan. Di sini Robin mengatakan kepada Quinn mungkin saja dia telah jatuh hati kepada Quinn dan meminta Quinn pergi bersamanya. Namun Quinn menolak dengan alasan perbedaan usia mereka. Lalu Quinn juga merasa ia hanya seorang pilot biasa yang pendapatannya tidak menentu. Selain itu, Quinn juga seorang duda. Quinn mengatakan Robin harus mencari pria yang lebih mapan, yang membuat Robin sedikit kesal dan pergi dari tempat itu. Di bandara saat akan kembali ke New York, Robin mengatakan kepada Frank kalau mereka tidak harus menikah, karena jika pasangan akan menikah, tidak sebaiknya menyimpan sebuah rahasia yang mengganjal, yang membuat mulut Frank langsung mengakui kesalahan sesaat yang ia lakukan bersama Angelica. Yang membuat Robin heran karena maksud Robin sebenarnya bukan ke arah sana. Namun Robin yang akhirnya tahu ternyata Frank melakukan hal itu dengan Angelica, tidak mempermasalahkannya dan memutuskan pertunangan mereka berdua secara baik-baik. Quinn yang telah keluar dari perawatan menuju bandara mencari pesawat Robin. Namun kata petugas pesawat menuju New York baru saja berangkat. Tapi sebuah keributan memalingkan perhatian Quinn dan ternyata penyebab keributan itu adalah Robin yang sedang berdebat dengan petugas bandara. Lalu Quinn dan Robin berpelukan dan film pun selesai. So, gimana gengs menurut kalian semua film kali ini? Film ini berjudul 6 Days 7 Nights tahun 1998. Film dengan genre adventure, survival, dan menyelipkan komedi romance di dalamnya ini mendapatkan rating 5,9/10 di IMDb. Walaupun film lawas, namun aktor di dalamnya bukan aktor sembarangan. Kalian yang tahu film seperti Indiana Jones atau Star Wars pasti tidak asing lagi dengan aktor Harrison Ford ini.
Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mau subscribe, like, dan bagikan video ini. Sertakan juga komentar kalian, dan yang bisa kasih super thanks di video ini dipersilahkan. Yang nonton iklan sampai habis tanpa skip, makasih banyak. Kalian sudah membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi di masa mendatang. Gue Firman, pamit undur diri. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye-bye.